We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Saya sebenarnya berbagi masalah aja sebenarnya. Bahwa yang pameran bermasalah, yang membuat pamer juga bermasalah kan? Sama-sama berbagi masalah. Saya sampai nggak sadar kalau Pak Putu orang Bali. Saya Bali, istri saya orang Hainan. Ceritanya bagaimana Pak, kok bisa sampai Hainan, sampai di airport nggak bawa? Oh ya, istri. Aneh tuh Pak, saya pacaran dengan istri saya 6 tahun. Lewat apa Pak? Sosial media? Bukan, saya pacaran dulu sama-sama di satu kampus. Istri saya belajar desain tekstil 98, karena kondisi politik akhirnya harus cepat pulang pergi ke Malaysia. Tentu kita nggak ada komunikasi lagi ya. Komunikasi waktu itu kan susah ya. Di tahun 2000 awal, tahun 99 saya ketemu lagi, di Singapura ketika saya pameran gitu. Ya tentu ya kita tahu lah masalah ras masih menarik kan. Itu yang saya pengen ya, tahu. Masalah ras itu tetap menarik karena tentu kalau orang Bali pun masih akan nyaman mendapatkan jodoh orang Bali, orang Chinese juga begitu kan begitu. Nah, saya secara pribadi saya ya berkembang belajar dewasa, itu yang unik gitu, dan akhir berhubungan dalam arti berlanjut, walaupun orang tua, calon mertua gitu ya jelas gak suka kan. Ini siapa kan begitu, tapi saya hanya hello aja ketemu pertama tahun 98 ya, 99 itu waktu di Singapura. Akhirnya berlanjut, unik juga. Gimana istri saya bilang mau ke New York gitu. Ada peluang karena dia punya kakak perempuan tinggal di New York, punya peluang bisa aku sekolah, bisa aku kerja gitu. Saya mikir gua kalau ke New York habis kita nih, hilang dia nih kan begitu. Setelah itu, tapi saya hanya mikir gitu, tapi istri saya gimana, berani menikah nggak? Oh, gitu istri saya. Nggak berani nih gitu. Oke, urus tuh surat-suratmu gitu. Surat-surat sebagai laki-laki yang nggak beristri di Indonesia, persyaratannya gitu. Saya asik aja, saya urus, keluar surat, saya kirimin. Nah, di luar dugaan, sistem menikah di Malaysia kan menarik. Yang mau mendaftarkan menikah dipublish kan, dipublish di ruang publik, dalam arti siapa yang memprotes atau apa gitu. Apakah ada yang protes gitu. Ternyata dalam proses 1 bulan itu nggak ada protes, berarti mendapatkan peluang menikah. Dalam arti saya tinggal di sini, istri saya di Malaysia. Lewat komunikasi telepon gitu, kita bisa menikah tanggal ini. Nah, saya sebagai orang yang tidak siap waktu itu, di luar dugaan saya bisa menjual lukisan lah, karena saya tidak ingin juga diketahui oleh keluarga saya gitu. Ya, keluarga saya di Bali.
jual lukisan. Saya beli tiket, tahu waktu itu tahun 2000 ya, saya menjual lukisan harganya 12 juta kalau nggak salah, lukisan memanjang kecil. Judul lukisannya juga menarik waktu itu, Dijaga Bidadari. Lukisan itu laku seharga, saya dapat duit 12 juta lah. Beli tiket bolak-balik Bali Malaysia, open tiket gitu ya, 4 juta waktu itu. Karena belum ada AirAsia atau apa. Ya, setelah itu saya ngasih tahu bapak saya mau ke Malaysia. Ngapain? Wisata, saya bilang. Udah mau wisata nih gitu. Bener nih, bener. Diantar saya sama mobil sama bapak saya ke bandara. Sampai ngobrol-ngobrol gitu aja, tapi saya tidak mengatakan akan mau menikah. Oke. Kalau saya bilang menikah dengan keluarga, nanti tahu-tahu saya ditolak di Malaysia. Ya kan? Ditolak malu gitu. Mending diem aja. Berangkat, saya sampai Malaysia mau keluar pesawat, saya hanya bawa rangsel aja satu, bukan bawa tas gitu, enggak, hanya bawa rangsel aja dengan baju cap swan ya, baju kaos putih itu. Nah, yang menarik, turun saya buka-buka tas, alamat di mana ya? Gitu. Alamat aku nggak tahu alamat gitu, sampai keluar pesawat, terus saya kena rangsel kan, terus saya begini kan, kecil nih, rangsel kecil, hanya bawa baju gitu, baju kaos aja gitu, keluar ngikutin orang karena bandara Malaysia kan besar banget yang lama, ada tramnya gitu, saya keluar ngikutin orang gitu, karena udah agak shock nih. Turun kalau nggak salah dari pesawat jam 11 pagi ya. Saya bengong nih, mana ya, gak mau alamat ya, maksud kita keluar udah job out dari imigrasi, keluar ya tentu disapa taksi gitu, mau kemana ya, alamatnya gak tahu nih gitu. Langsung saya ya karena udah berapa jam bingung, saya cari-cari di parkir yang luas itu, 4 lantai itu ya nggak mungkin diparkir, tapi saya jalan itu sampai akhirnya berarti kurang lebih jam 4 gitu, waktu itu calon istri baru datang. Saya udah bingung nih di antara kursi-kursi kosong di bandara itu, saya langsung duduk di mana kursi yang kosong, saya duduk sana, kalau ada duduk sampai saya pindah, karena dalam arti kalau andai katanya menjemput gitu, nanti istri saya biar dilihat langsung. Wah, saya keliling itu tempat duduk, karena ya anggaplah satu menunggu kan bukan pekerjaan yang enak. Betul itu bro, dia ngobrol lucu-lucu ya. Terus saya akhirnya saking udah bingungnya jam 4 sore itu, baru sadar, oh ini negara lain gitu. Jam segitu baru tambah bingung saya, setelah ini beneran di negara lain, bukan di Jakarta. Wah, bingung juga gitu. Nah, di luar dugaan datang dia. Oke. Udah tuh. Wah, lupa dia bilang, calon istri bilang, lupa saya jemput kamu. Karena belum ada handphone, belum ada SMS atau apa, belum ada. Wah, lupa baru. Ya agak plong gitu. Ya sampai di mobil calon istri bilang, kamu nanti tidak boleh ngomong ya di mobil, diam aja. Ya saya ikutin karena orang sudah lama stres gitu kan. Ikut nih keluar bandara, masuk mobil, saya melihat calon mertua gitu, baca koran keduanya gitu, nggak mau lihat kita, dia di mobil di belakang baca koran, tutup baca dengan koran gitu. Istri saya, dia yang nyetir, dia bilang diam, disuruh diam. Udah dia sepanjang sampai saya di dalam rumah itu nggak ada ngomong, nggak ada say hello atau welcome atau apa.
biasa aja. Udah tahu risiko dari awal. Gitu. Oke. Kalau saya ditolak ya siap pulang. Kalau saya ya, selama pengalaman di sana itu untungnya saya langsung saya dulu suka baca melihat apa. Saya tahu ditaruh di tidur saya itu ditaruh di perpustakaan. Oh. Sama keluarganya istri, calon istri. Di perpustakaan dikasih saya stiker apa namanya? Sleeping bag untuk camping itu yang tipis untuk satu orang itu yang bisa digunung. Terus aman saya di perpustakaan kok kan begitu. Nah, saya aman lah. Ya tahu-tahu saya buka buku semua nggak bisa dibaca, bahasa Cina semua kan. Saya lalu bayangan menunggu hari hanya lagi seminggu itu kan sendiri di perpustakaan yang tidak terbaca gitu kan, stres tuh, tambah stres lagi karena nggak ada yang ngajak ngomong. Oh, oke. Istri saya pun ketemu ketika mau jam makan aja. Oh. Kan nggak boleh sama keluarganya ketemu. Gitu. Oke. Ya tentu keluarga mengingatkan, kamu bener nih mau menikah dengan ya wajar wong kita nggak kenal, tahu datang ngelamar anak orang itu kan pasti stres, siapapun pasti stres kan. Siapa ini datang melamar anak saya gitu. Saya dengan ketemu dengan yang agak terbuka sedikit, kakak ipar saya. Kamu mau milih wali siapa? Oh ya. Saya bilang ini kakakmu aja. Oke. Dikenalin saya. Kamu setelah 4 hari ada acara, istilahnya waktu itu acara lamaran uang emas istilahnya. Orang ya istri saya orang totok gitu ya. Uang emas gitu. Oke, saya nukar uang, sisa uang saya 8 juta. Ketika itu ringgit mungkin 2.000 harganya. Akhirnya uang 8 juta jadi 4.000 ya. Tukar jadi 4.000 untuk acara nanti malamnya. Saya serahin nih kepada wali saya, kakak ipar gitu. Kakaknya istri saya. Ini uang saya untuk uang emas yang itu. Uang 4.000 ya. Iya. Saya nggak punya uang lagi, hanya uang itu aja. Wow. Gitu, iya. Ini aja. Nanti saya tambah, kamu jangan tersinggung dia bilang. Nanti saya tambah uangnya biar angkanya baik. Menurut ini kepercayaan lama lagi kan. Saya sih, wah terima kasih gitu. Ditambahin uang saya nyerah 4.000 ditambahin uang gitu. Oleh kakak ipar. Nanti malam kita lamaran. Oh ya, saya ikut. Nah malam, wah, ada tenda-tenda kecil untuk keluarga di alam rumah begitu. Semua serba merah. Semuanya kosong. Mejanya, ya duduk-duduk. Tapi nggak ada yang ngajak ngobrol saya di sudut ini, di corner gitu. Nggak ada yang ngajak ngobrol saya karena risiko dengan segala kondisi saya diam aja. Itu saya tahu, saya juga nggak kecewa waktu itu. Saya tahu, mereka nggak tahu latar belakang saya. Gitu. Tapi mereka juga berani mati juga loh. Iya, berisiko melepas anaknya, perempuan satu-satunya. Dan langsung di rumah gitu. Iya. Dan waktu itu karena saking tegangnya gitu, saya langsung diam aja, santai. Saya udah mengerti ini pasti ada kendala gitu. Nah, syukur saya punya mertua saya tuh punya adik nomor 5 gitu. Dia datang ke pojok. Boleh saya tanya? Dia bertanya dia. Boleh. Dengan bahasa
bahasa Melayu kan, boleh silakan. Maaf nih kita cerita agama nih. Agamamu apa? Saya Hindu. Hah? Hindu gitu. Oh, berarti kamu makan, maaf, daging babi nih? Makan. Berarti minum alkohol? Minum saya. Baru dia maksudnya memanggil keponak-keponakannya yang laki-laki yang lagi minum sendiri-sendiri itu, yang berdiri lah santai. Sini gitu dipanggil. Ini minum alkohol kok. Gitu. Hah? Orang Indonesia kan pikir mereka saya Muslim. Kok minum alkohol? Enggak, saya minum. Oh, baru agak bisa komunikasi saya di sudut itu. Baru saya minum alkohol. Wah, rada. Ya, ternyata itu pemersatunya. Oh, saya biasa minum ciu, toto dikasih minum apa namanya enak gitu, maksudnya wine gitu ya, baik ya nggak ada artinya ini kan kecil ini. Saya sering minum yang nggak tahu aturannya dan kadar alkoholnya nggak jelas kan. Kecil tak ada ini semua itu laki-laki dulu sepupu-sepupu calon istri itu tak lawan semua. Sedikit terbuka. Oke, acara lamar mulai. Saya ditanya. Ya banyak, mulailah sedikit terbuka. Oke. Makan. Oke, lamaran wali udah ngomong gitu. Kita udah diajak begini aja sama cowok-cowok. Ada adiknya istri saya, sepupu-sepupu. Udah minum aja. Urus lamar biar walinya sama. Disuruh duduk saya sama paman saya berlima. Ya selesai itu ada mulai sedikit jalan terang gitu. Selesai, tapi mertua saya diem aja. Selesai makan diajak duduk gitu. Meja benar gitu. Ya kita makan sudah lebih baik lah waktu itu kondisinya. Malam itu mulai kondisi baik gitu. Nah, yang menarik buat saya nggak pernah bertemu dengan mertua laki. Ya, saya di lantai bawah, dia di lantai 2. Menghindar. Akhirnya di hari H saya harus pergi kayak ke KUA itu ya, catatan sipilnya. Nah, kan itu cara tradisional di Bali, nurunin kelapa, nurunin daunnya untuk sesajen nanti kayak gitu. Itu bersama-sama itu. Saya nggak punya uang, saya juga malu minta sama orang tua. Kalau saya bilang pasti dikasih uang sama orang tua, tapi inginnya coba mandiri nih gitu. Pingin survive. Saya ajak nih, mau ikut, saya mau ke Denpasar. Oke. Punya mobil bapak nih, pergi saya ke Denpasar. Masuk ke rumah orang. Istri saya ngomong, ada apa ini gitu. Setelah mau masuk gang, aku minjam uang untuk upacara pertama. Wah, istri saya langsung marah sama saya dia. Saya itu nggak ada sejarah minjam uang. Malu saya, itulah istri saya. Saya nggak ada sejarah, nggak ada uang. Gitu. Wah, marah istri saya biarkan. Tapi ya itu kan seminggu yang lalu. Ketika di Malaysia, sekarang kita nggak punya uang, kita mulai dari nol. Bener saya pinjam uang kepada teman, menikah pertama saya pinjam uang, nggak mau saya minta ke orang tua gitu, maksudnya mengurangi beban orang tua sendiri nih. Akhirnya teman-teman nggak pandai ketutaman gitu ngasih uang, transfer dari kena, wah kamu jadi nikah dengan Jenny, aku janji dulu, kamu nikah, aku support gitu. Ada nyumbang babi teman-teman, ada banyak lah gitu. Jadi kita benar-benar start dari kosong. Wow. Gitu Pak, makanya ya karena pulang jangan menangis tuh belajar respect pada perempuan, pada istri. Gak berani saya istilahnya ya gimana cara menghargai perempuan, mendapatkan juga tidak mudah, pola menikah juga tidak mudah semuanya. Belajar respect aja. Awalnya dari sana mulai bangkitnya bagaimana Pak? Enggak, saya masuk
selesai upacara di Bali, saya kembali ke Jogja kan. Oh, oke. Ya ini kos saya jujur aja lihat kos yang sudah lama tak tinggal karena menikah gitu, kotor gitu. Ya bayangan istri saya mulai, ya mereka mungkin biasa di rumah ber-AC, atau harus pakai kipas angin di rumah kontrakan. Ya start kayak gitu. Oh. Lantainya rumah Jawa kan, maaf, lantainya antara semen dan tanah gitu. Iya, Ya udah start dari itu. Toilet jongkok tentu, bukan duduk ya, jongkok ya. Udah start dari gitu. Ujian ini juga berani mati. Iya, berani mati istri saya karena udah pilihannya begitu. Iya. Risiko dia. Nah, yang paling unik, saya menikah tahun 2000, ipar saya yang dari New York itu datang. Ada adik, bukan kakaknya, Iya. tapi adiknya yang tahun 2003 kan ada pemilu ya. Iya. Nah, dari World Bank, adiknya Jenny bekerja di World Bank di New York. Karena World Bank mungkin andil terhadap pemilu Indonesia, dia menjadi kontrol kontrol quality pemilu. Iya. Dia datang ke Jogja, saya tawarkan nginep di rumah kita. Anak adik saya itu pas tugas di Jogja dia. Oke. Nah, dari World Bank tuh penelitian bantuan. Dia datang naik naik Pribadi. naik pesawat dari World Bank dari Jakarta ke sini. Oke. Adik ipar datang naik travel gitulah dari bandara kan, udah ditanggung itu kan sama pemerintah kita karena World Bank kan. Dia turun di kos saya, dia langsung berdiri gini, nggak mau masuk. Nggak mau masuk sama sekali karena adik saya udah datang, ditungguan istri saya lagi nyuci gitu, sama ngajak anak kan, anak saya pertama gitu. Ngomong gitu, adik saya udah di depan gitu. Oh ya, saya tungguan ini benar turun. Dia bengong lihat rumah saya, rumah kontrakan saya. Itu bengong nih, ipar saya nih bengong. Masuk, tidak ngomong. Silakan masuk. Diam iparnya. Tak masuk, saya lari, tak cari istri saya. Adikmu emang masuk. Keluar dia, istri saya. Masuk, baru dia masuk. Masuk rumah tua, rumah Jowo gitu, masuk. Dia udah risih nih. Gak jenak gitu loh. Ya kita nggak tahu lah. Kamar gak ada. Iya. Udah. Ini di kamar kedua itu setelah rumah Jawa ada rumah. Ini ada kamar untuk saya gitu. Di sini dia tidur, dibuka tidur. Ayo makan. Lagi adik saya nggak mau makan, adik iparnya, adik istri ya, nggak mau makan dia, diem dia. Tapi karena bahasa Cina kita kan aman-aman aja, nggak ngerti dia ternyata berkelahi mereka. Ternyata kita di sini kan ikan murah. Iya. Beda dengan di New York, kamu kok rumah kayak gitu kok traktir ikan gitu. Maaf nih diskusi kayak gitu. Kamu rumah begitu kok traktir ikan besar-besar gitu. Oh, makan, kalau nggak mau makan kamu, saya beli ikan ini, saya kena punya uang gitu. Maksudnya adiknya nggak percaya kalau dia punya uang. Diam, nggak mau makan. Kok nggak makan kita kenapa? Ya kembali lagi gitu. Akhirnya makan, bisa komunikasi. Pagi-pagi saya buatkan kopi, ngobrol berdua. Menarik pertanyaan mereka. Ya mungkin mereka orang metropolisan. Gimana kamu bisa kok bisa mengubah kakak saya kayak gitu? Saya nggak merubah ini kenyataan. Langsung dia ini real nih, ini bukan mengubah gitu. Kok bisa? Dia hidup seperti itu. Kamu menghina itu kalau saya bilang gitu, kamu nggak boleh. Ini kemampuan saya di sini. Tapi menarik, dari pengalaman-pengalaman itu kita ya kayak tadi itu bullying sebenarnya. Iya. Tapi saya tetap dasarnya berusaha. Saya nggak pernah misal tergantung dengan istri saya tuh bawa kartu kredit dari rumah.
Sampai ditanya sama, kok kamu nggak pernah pakai kartu, mending saya berutang ketimbang pakai kartu kredit, saya bilang gitu. Jangan sekali-sekali kartu kredit. Kartu kredit berarti yang bayarkan di sana. Iya. Saya larang istri saya. Kalau nggak urgent, puncak urgent gitu, mending saya kemana minjem uang gitu. Saya tidak mengajak anak orang dengan cara seperti itu. Kita harus ada perjuangan, bukan dibuat gitu. Harus sungguh-sungguh kita berjuang gitu. Nah, karena saya disupport banyak orang di sini di Jogja, tuan rumah saya gitu, tuan rumah saya yang saya kurang lebih tahun 2006 sampai tahun 2006 kurang lebih 12 tahun saya tinggal di sana dengan rumah gratis. Kadang rumah satu dikontrakkan dibayar, tapi saya dikasih studio untuk bekerja melukis itu free, hanya bayar listrik aja. Kan support orang banyak gitu. Nah, apalagi seperti itu kan ini tidak bisa, harus sungguh-sungguh kita karena kita disupport gitu. Nah, itu yang membuat saya bahwa saya percaya bahwa kalau disupport tuh bukan kita leha-leha gitu, tapi harus kerja keras ya, untuk bukan membalas kepada orang yang mensupport itu, tapi membalas untuk diri sebenarnya gitu. Saya harus kerja keras karena bayangkan saya rumah besar itu, studio saya yang di barat itu dikasih free saya, yang dipakai lapang badminton sekarang itu. Iya, di situ studio saya dulu. Rumah saya di dalam gitu, rumah Jawa itu ngontrak saya. Tuan rumah saya punya kayak kandang ayam yang terstruktur gitu, karena dilarang oleh keluarga melihara ayam. Akhir kosong, saya jadikan studio. Gitu. Disupport gratis, Pak. Banyak sekali orang support saya, sehingga ya anggaplah sampai saat ini pun selalu disupport orang. Gitu. Tapi timbal baliknya apa, Pak? Timbal baliknya ya kayak tadi itu, bisa nggak kita membuat untuk orang lain, bisa nggak? Iya. Membuat program untuk orang lain atau apa, bisa membuat pameran atau apa. Kita kan, saya percaya yang mensupport dulu itu tidak mungkin minta, karena tentu dia di atas kita gitu. Iya. Berarti kita bisa nggak mensupport, memberi kesempatan kepada orang lain yang banyak ini. Banyak perupa yang nggak mendapatkan. Kalau sekarang misalnya kita bangun galeri gitu, karena banyak nih perupa yang butuh ruang juga. Iya. Gitu. Bisa nggak seperti, mungkin logika seperti itu. Iya. Ya kita aktif akhirnya dengan galeri yang kita bangun tahun 2007. Udah 13 tahun ini ruang ini termasuk aktif. Gitu. Karena itu support semua orang gitu. Dari ngontrak sampai mapan itu apa nganunya, Pak? Turnovernya apa? Ya gini, saya ngontrak di luar dugaan, misalnya tuan rumah saya tuh memberi info, itu ada lahan mau dijual, tertarik nggak? Saya dengar ternyata lahan itu tuan rumah saya yang punya. Lahan rumah saya pertama itu tuan rumah saya punya, dia ya keluarga bilang, ya kasihlah butuh dikit biar nggak pergi atau apa. Dikasih saya 500 meter gitu. Ini harganya waktu itu 100 juta ya, tahun 2002. Iya. Murah sebenarnya, terus disupport gitu. Setelah tuan rumah itu nggak punya uang. Uang 10 juta aja. Bayangan harga 100, ya enggak apa-apa, sini tuan rumah saya nih 100 juta, dari 100 juta baru dibayar 10 juta, tahu-tahu sertifikat jadi. Jadi ini sertifikat, pegang aja, saya malu, saya akhirnya karena saya ada karya pernah pamer di Komaneka Galeri di Bali, di Mungki Bores. Saya telepon tuh ke Maneka, Koman, ada apa? Dia bilang, butuh duit nih. Untuk dugem, dia bilang. Kalau untuk dugem nggak aku kasih, dia bilang gitu. Ke Maneka, enggak, beli tanah. Oh, kalau beli tanah oke lah.
berapa 100 juta, saya juga nggak berani banyak. Iya, iya. Oke, langsung ditransfer sama dia 100 juta. 3 bulan aku kembalikan. Nah, saya ngomong nih agak, maaf nih agak congkak nih. 3 bulan tak kembalikan. Oh iya, nggak apa-apa. Transfer 100 juta, langsung kasih tuan rumah 90 juta, kita pegang 10 juta. Untuk hidup ini, iya kan? Ya berarti udah nyaman nih pegang sertifikat. Iya. Akhirnya 3 bulan berikutnya, jam-jam segini, aduh aku ngomong keceplosan janji dengan orang 3 bulan uang nggak ada, nih gimana caranya ini? Nelpon. Waktu itu harus telepon aja, ini harus jantan ini. Karena udah tak telepon jam-jam segini, antara deg itu jantungnya. Gimana nih? Sama sekali nggak punya uang. Hanya menyisa uang 3 bulan kemarin tuh yang dipinjam sama dia 10 juta udah menipis kan. Halo, gimana tuh? Belum bisa bayar. Waduh, ada apa-apa, dia bilang. Waduh, tapi gini Putu, dia bilang, yang punya galeri itu. Tapi justru kamu punya uang di sini. Hah? Gimana? Lukismu yang 4 itu laku gitu. Hah? Oh iya, sisa ini. Malah sisa. Malah sisa. Ini ada sisanya, dia bilang. Wow. Dikasih rekening siapa? Kamu tuh rekeningnya Jenny, dia bilang. Ya rekening Jenny aja. Akhirnya kayak begitu startnya. Iya, iya, iya. Akhirnya punya uang sedikit, beli bata. Saya semua dulu pembuat bata di sini. Tak beli bata, tak beli simpan gitu, nabung gitu. Ya dari gitu startnya. Mulai tetap ada pameran tahun 2004 mulai bisa membangun. Saya pamer di Kana. Bangun, bisa beli bata tadi itu, bisa beli struktur untuk lantai pertama. Akhirnya bisa membuat. Tak tahu di luar mau ngedak di Sangring Lama tuh, mau saya ngedak lantai pertama, di luar dugaan Abu Rizal Bakri datang beli lukisan. Nah, ngedak saya udah hitung ini 30 juta, dalam arti hitungan kotor gitu. Iya. Nah, hitung kotor dengan 30 juta. Bakri datang melihat lukisan saya udah buka, harga berapa nih tuh? 30 juta gitu. Wah, dia nawar itu 25 aja. Enggak, 25 enggak, saya bilang. Akhirnya oke, aku rapat dulu, nanti saya balik besok. Bakri benar datang besoknya. Pak Bakri maksudnya dengan istri gitu. Datang, saya pura-pura pergi saya. Istri saya di rumah. Pura-pura pergi, saya lihat dia datang, saya pergi. Karena saya udah kemarin ini udah nggak ada kesepakatan gitu. Dia datang mobil rame-rame, saya langsung bawa motor 70 set itu loh, motor merah keren, langsung pergi saya keren. Akhirnya kesepakat, karena saya udah pergi, istri saya di rumah, akhirnya deal tuh 30 itu. Nah ini kayak itu prosesnya. Gitu. Oh, saya berani meninggal karena udah gak ada kesepakatan. Saya tinggalkan aja. Nah itu yang membuat dia banyak hal yang menarik gitu, bersikap atau apa gitu. Karena ini masalah, wah ini nggak mudah masalahnya. Gitu. Sampai sekarang masih begitu, Pak? Enggak lah, itu kan karena ada faktor X-nya kemarin itu. Kayak gitu saya mengawal bikin rumah. Dan saya memang sadar betul, saya sepakat dengan istri gitu, kita mau tinggal di mana, mau di perumahan atau di luar. Istri saya ngomong, kalau di luar harus ada aktivitas. Maksudnya bikin apa, ruang publik gitu. Istri saya bilang, ayo di luar aja dah. Nek di perumahan terlalu nyaman, nanti nggak punya aktivitas. Iya. Gitu. Ini menurut mereka, istri saya. Nah, ya ikutin itu, insting itu. Gitu. Ayo membuat aktivitas, membangun galeri atau apa. Itu yang membuat kita enjoy gitu. Iya. Nah kita ya syukur gitu, bisa berkembang sedikit-sedikit gitu.
sambil Rahasianya di Pak Putu atau Bu Jenny? ya tetap Rahasianya sangkring ini. tetap di Bu Jenny lah. Karena kalau di saya nanti malah ya mungkin kita kan nggak paham pola manajemen, nggak paham. Kita hanya bekerja melukis. Nanti istri saya tuh sampai sekarang punya satu attitude yang menarik. Lalu kalau melihat lukismu jelek nggak kayak gitu. Itu yang buat yang bagus tuh kayak apa ya? Ternyata sampai anak saya pun punya cara melihat lukisnya begitu sampai sekarang. Oh bapak nggak pernah bagus lukisannya gitu. Nah ini yang membuat saya